Saiful adalah seorang pemuda asal Surabaya yang memiliki impian besar untuk memperbaiki nasib. Sejak kecil, ia sudah terbiasa bekerja keras. Setelah lulus sekolah, ia bekerja di sebuah warung makan kecil di kampung halamannya. Setiap hari, ia melayani pelanggan, memasak, mencuci piring, dan mengantarkan pesanan dengan penuh tanggung jawab. Namun, upahnya hanya 2 juta rupiah per bulan. Dari jumlah itu, 1 juta harus ia kirimkan kepada orang tuanya yang sudah tua dan tidak bekerja, sementara 800.000 digunakan untuk membayar kosan. Sisa 200.000 yang dimilikinya untuk makan dan kebutuhan sehari-hari seringkali tidak cukup. Kadang-kadang, ia harus mengandalkan utang atau menahan lapar demi bertahan hidup. Setiap malam, sebelum tidur, Saiful sering memikirkan masa depannya. Ia ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, ingin membahagiakan orang tuanya, dan ingin keluar dari jerat kemiskinan yang terus menghantuinya. Hingga suatu hari, seorang temannya yang telah merantau ke Malaysia bercerita tentang peluang kerja di sana. Saiful tergugah. Ia mulai mencari informasi, mengumpulkan keberanian, dan memutuskan untuk merantau, meskipun ia sama sekali tidak tahu apa yang menantinya di negeri orang. Dengan modal pas-pasan, ia berangkat ke Malaysia. Awalnya, ia menghadapi kesulitan yang luar biasa. Tanpa pekerjaan, tanpa kenalan, dan tanpa tempat tinggal yang layak, ia sempat tidur di masjid dan bergantung pada bantuan orang-orang baik yang ditemuinya di jalanan. Hari-hari berlalu dengan penuh ketidakpastian. Kadang-kadang ia hanya bisa makan sekali sehari, terkadang bahkan tidak sama sekali. Namun, ia tidak menyerah. Suatu hari, nasib baik akhirnya datang menghampirinya. Dalam perjalanan mencari pekerjaan, ia bertemu dengan seorang pria paruh baya, seorang pemilik kedai roti canai di Perak. Pria itu, yang kemudian ia panggil Tuan Haji, melihat ketulusan dan semangat dalam diri Saiful. Tanpa ragu, ia menawarkan pekerjaan di kedainya. Mata Saiful berbinar, harapannya kembali menyala. Ia menerima tawaran itu dengan penuh rasa syukur. Hari pertama bekerja, Saiful begitu semangat. Ia belajar membuat roti canai dari nol, memperhatikan setiap gerakan tangan para pekerja senior, dan dengan cepat menguasai tekniknya. Kedai itu selalu ramai pelanggan, sehingga ia harus bekerja dengan sigap dan cepat. Tapi tidak seperti di tempat sebelumnya, ia merasa lebih dihargai. Gajinya pun jauh lebih besar dibandingkan saat ia di Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menerima gaji 8 juta rupiah. Tidak hanya itu, bosnya yang baik hati menyediakan tempat tinggal gratis, serta makan 3 kali sehari. Bebannya terasa jauh lebih ringan. Hari demi hari, bulan demi bulan, Saiful semakin terbiasa dengan pekerjaannya. Ia mulai menikmati ritme kehidupan barunya. Pelanggan menyukainya karena ia ramah dan bekerja dengan cekatan. Tuan Haji juga semakin percaya kepadanya, bahkan sering memberikan bonus atas kerja kerasnya. 5 tahun berlalu, dan Saiful sudah menjadi salah satu pekerja kepercayaan di kedai itu. Gajinya pun terus meningkat hingga mencapai 15 juta rupiah per bulan. Ia bisa mengirimkan lebih banyak uang untuk keluarganya, membantu membiayai sekolah adik-adiknya, dan bahkan menabung untuk masa depan. Setiap kali ia melihat ke belakang, ia tak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah sejauh ini. Dulu, ia hanya seorang pemuda miskin dari Surabaya yang nyaris menyerah pada keadaan. Namun, dengan tekad kuat dan keberanian untuk mencoba, ia berhasil mengubah nasibnya. Ia bersyukur kepada Tuhan atas semua yang telah ia capai, dan terutama kepada bosnya yang begitu baik hati. 8 tahun telah berlalu sejak pertama kali ia menjejakkan kaki di Malaysia. Kini, ia bukan lagi pemuda yang sama seperti dulu. Ia telah menjadi seseorang yang lebih matang, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi masa depan. Baginya, perjalanan ini adalah bukti bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Dan di suatu malam, sambil menatap bintang di langit Perak, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan pulang ke tanah kelahirannya bukan sebagai seorang yang kalah, tetapi sebagai seseorang yang telah menang melawan takdir. Setelah 8 tahun bekerja di Malaysia, Saiful merasa hidupnya jauh lebih baik dari sebelumnya. Dengan tabungan yang cukup besar, ia mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak ingin selamanya menjadi pekerja, ia ingin memiliki usaha sendiri. Suatu malam,
saat sedang berbincang dengan Tuan Haji di kedai, ia memberanikan diri untuk mengutarakan keinginannya. Tuan Haji tersenyum bangga. "Saiful, aku sudah melihat kerja kerasmu selama ini. Aku tahu kau bisa lebih dari sekadar pekerja. Jika kau sungguh ingin membuka usaha sendiri, aku akan membantumu." Kata-kata itu menggugah semangat Saiful. Dengan bantuan Tuan Haji, ia mulai merancang rencana untuk membuka kedai roti canai sendiri di Indonesia. Ia belajar lebih dalam tentang manajemen bisnis, bagaimana mengelola stok bahan, cara menarik pelanggan, dan mengelola keuangan. Beberapa bulan kemudian, Saiful memutuskan untuk kembali ke Surabaya. Ia pamit kepada Tuan Haji dan para pekerja di kedai dengan perasaan haru. Tuan Haji tidak hanya memberikan doa restu, tetapi juga memberikan modal tambahan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Saiful selama bertahun-tahun. Sesampainya di Surabaya, ia langsung bergerak cepat. Dengan tabungan dan bantuan dari Tuan Haji, ia menyewa sebuah tempat strategis dan mulai merintis usahanya. Ia menamai kedainya Roti Canai Haji Saiful, sebagai penghormatan kepada mentornya di Malaysia. Awalnya, tantangan demi tantangan datang silih berganti. Membangun usaha dari nol tidaklah mudah. Ia harus mencari pelanggan, membangun kepercayaan, dan bersaing dengan usaha sejenis. Namun, dengan ketekunan dan semangat pantang menyerah, lambat laun kedainya mulai dikenal. Roti canainya yang lezat dengan cita rasa khas Malaysia menarik banyak pelanggan, mulai dari warga sekitar hingga wisatawan. Dalam waktu 2 tahun, kedainya berkembang pesat. Ia bahkan membuka cabang di beberapa kota lain. Tidak hanya itu, ia juga mulai mempekerjakan pemuda-pemuda dari kampung halamannya yang dulu bernasib serupa dengannya. Ia ingin memberikan mereka kesempatan yang sama seperti yang ia dapatkan dulu di Malaysia. Kini, Saiful tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga bahagia karena bisa membantu orang lain. Ia seringkali duduk di kedainya sambil tersenyum, mengingat kembali perjalanan panjang yang telah ia lalui. Dari seorang pemuda yang nyaris putus asa, menjadi seorang pengusaha sukses. Semua berkat keberanian untuk merantau, kerja keras, serta kebaikan seorang bos yang melihat potensi dalam dirinya. Saiful telah membuktikan bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar jika seseorang berani berjuang untuk mewujudkannya. Dan kini, ia siap untuk menggapai impian yang lebih tinggi, membawa roti canainya mendunia. Kini, setelah melalui perjalanan panjang penuh perjuangan, Saiful duduk di teras kedai rotinya saat senja mulai menjelang. Ia melihat pelanggan yang datang silih berganti, menikmati roti canai yang ia sajikan dengan sepenuh hati. Bau harum adonan yang dipanggang menguar ke seluruh ruangan, bercampur dengan suara riang pelanggan dan karyawan yang sibuk melayani. Semua ini adalah hasil dari kerja kerasnya, dari keberanian yang dulu membawanya meninggalkan kampung halaman, dan dari tangan-tangan baik yang menolongnya di sepanjang perjalanan. Angin sepo-sepo menerpa wajahnya, membawa kenangan-kenangan lama yang dulu terasa begitu berat untuk dilalui. Ia teringat saat pertama kali menginjakkan kaki di Malaysia, seorang pemuda dengan kantong kosong dan harapan yang nyaris pudar. Ia teringat malam-malam sulit, saat ia tidur dengan perut kosong dan bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang benar. Namun, ia juga teringat akan pertemuannya dengan Tuan Haji, sosok yang mengajarkannya bahwa dunia masih dipenuhi dengan kebaikan, bahwa kesempatan selalu ada bagi mereka yang mau berusaha. Ia menutup matanya sejenak, membayangkan wajah kedua orang tuanya yang kini hidup dengan lebih tenang. Dulu, setiap lembar uang yang ia kirimkan harus melalui perhitungan ketat agar cukup untuk bertahan hidup. Sekarang, ia bisa memberi mereka kehidupan yang lebih layak, bisa membuat mereka tersenyum tanpa khawatir akan hari esok. Kebahagiaan mereka adalah harga yang tak ternilai bagi semua usaha yang telah ia lakukan. Suara tawa anak-anak yang berlarian di sekitar kedai membuyarkan lamunannya. Saiful tersenyum. Ia tahu bahwa perjalanannya belum berakhir. Masih banyak impian yang ingin ia wujudkan, masih banyak orang yang ingin ia bantu, dan masih banyak pelajaran yang harus ia pelajari. Namun, satu hal yang pasti, ia telah membuktikan pada dirinya sendiri bahwa takdir bisa diubah, bahwa nasib bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja, tetapi sesuatu yang bisa diperjuangkan. Ia menghela napas panjang, lalu berdiri dan melangkah masuk ke dalam kedai. Ia bukan lagi pemuda miskin dari Surabaya yang dulu ragu akan masa depannya. Ia kini adalah seorang pejuang,
seorang pemimpi yang telah mengukir kisahnya sendiri. Dan di bawah langit senja yang mulai menggelap, ia berjanji pada dirinya sendiri, ini bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Dengan langkah mantap, Saiful kembali ke dapur. Karena bagi seorang pejuang sejati, setiap hari adalah kesempatan baru untuk melangkah lebih jauh.